Mau pi masuk minta tuh ada uang sedikit belis, bukan lebih gampang sa. Besok bawa apa-apa, beta hanya bawa nama Yesus. Tidak bisa. Dia juga punya Yesus. Dia tidak butuh kamu bilang punya Yesus. Saya punya iman, saya tidak punya apa-apa, kosong semua. Tidak bisa. Jadi sekolah baik-baik dari sekarang, ya. Suka sapa, tahan diri dulu, nanti baru tepat pada waktunya, ya jadian. Anda sudah kerja baik-baik, keren. Mesti begitu. Amin. Sekarang sekolah dulu, fokus sekolah. Bukan pikir putus nyambung, bikin pusing. Kalau orang tua larang dong pakai menyanyi leh. Mati-mati aku lihat membelamu di depan mereka. Lu bela dia apa? Laki-laki model begitu. Selama pacaran tidak pernah traktir. Bikin malu-malu ya maksudnya. Pacaran traktir, oke. Percaya ke adik-adik, Tuhan siapkan masa depan, amin. Amin. Tuhan siapkan masa depan untuk kita, tapi bukan duduk diam, bukan ongkang-ongkang kaki. Sekarang belajar sungguh-sungguh. Amin. Belajar sungguh-sungguh, yaitu berjuang sungguh-sungguh untuk menggapai masa depan, saudara. Percayalah, masa depan dan harapan kita tidak akan hilang. Tapi tak berarti kita pasif. Masa depan terbaik adalah hasil dari perjuangan kita hari ini. Tetap fokus dan disiplin. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan. Siswa-siswi SMA 3 yang luar biasa. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama cuma satu ayat. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi kasih tangan yang meriah buat Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang tidak sekedar mendengarkan firman, tapi dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan atau mentaatinya. Karena memang yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita tidak hanya sekedar menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saudara-saudara, saya tentu berterima kasih kepada kepala sekolah, kepada bapak ibu guru, kepada siswa-siswi telah mengundang saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Meskipun saudara-saudara sebenarnya bukan saya yang berkhotbah hari ini, tapi pendeta Mel Atok. Tapi karena satu dan lain hal, ya, beliau tidak bisa berkhotbah, lalu dihubungi oleh Ibu Astrid untuk bisa berkhotbah. Tapi terlepas dari itu semua, saudara-saudara, saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin Tuhan. Amin. Ya, semua ada di dalam rencana Tuhan, semua ada dalam izin Tuhan atau kendali Tuhan yang luar biasa. Karena firman Tuhan berkata, burung pipit ya dijual 2 ekor seduit, tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Nah, hal yang sepele seperti itu saja Tuhan izinkan atau ada dalam rencana Tuhan. Apalagi saya bisa berkhotbah pada kesempatan pagi hari ini, saya percaya bahwa semua ada dalam kendali Tuhan yang luar biasa. Saya rindu sebetulnya bisa dapat kesempatan berkhotbah di SMA 3, tapi belum kesampaian. Saya tidak tahu kapan ya saya bisa berkhotbah di SMA 3, tapi itulah Tuhan kalau atur segala sesuatu tepat pada waktunya. Amin, saudara. Dia Tuhan yang menyediakan waktu yang terbaik buat saya bisa berdiri di sini dan menyampaikan firman. Tapi sebelum saya menyampaikan bagian firman Tuhan yang kita baca, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu, karena pepatah bilang tidak kenal tidak sayang. Meskipun hari-hari ini ternyata banyak orang yang basayang, banyak orang yang bakanal begitu, tapi bertengkarnya terus menerus. Saling kenal bertengkarnya luar biasa ya. Tapi sudahlah, saya tetap memperkenalkan diri saya ya, karena takutnya nanti kalau adik-adik ketemu saya di mana begitu nanti bilang lo yang itu khotbah itu kan tidak enak ya. Jadi harus memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Angkinait ya. Saya melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah Amazing Grace bersama-sama dengan Pendeta Mel Atok. Saya sudah menikah. Demikian perkenalan singkat, tidak usah terlalu panjang-panjang karena waktu yang diberikan ini sangat singkat. Saudara diberkati oleh Tuhan. Nah, tema yang saya angkat saudara berkaitan dengan pembacaan Amsal 23 ayat 18 adalah masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Mengapa tidak akan hilang, saudara-saudara? Karena tentu masa depan dan harapan kita itu di dalam Tuhan, saudara. Dia Tuhan yang menyediakan masa depan yang terbaik bagi saya dan saudara. Memang sekarang
kita masih ada dalam proses, saudara, yaitu belajar, saudara. Jadi perlu fokus, perlu kedisiplinan, perlu perjuangan, saudara, untuk menggapai masa depan. Meskipun Tuhan sudah menyiapkan masa depan, saudara, tapi Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang suka manjakan anak-anaknya, tidak. Dia Tuhan yang menyiapkan masa depan, tapi saudara dan saya harus betul-betul melangkah untuk mencapai atau menggapai masa depan itu. Nah, kalau dalam konteks saya khotbah di hadapan siswa-siswi, maka percayalah Tuhan siapkan masa depan bagi saudara-saudara, tapi perlu ada proses yang saudara-saudara harus ikuti ya. Bagi siswa-siswi ada perjuangan, perlu fokus, perlu kedisiplinan, perlu usaha untuk menggapai masa depan itu. Amin, saudara. Jadi dengar baik-baik, masa depan Tuhan siapkan bagi kita ya. Kalau sampai ada orang-orang tertentu, teman kita mungkin ya, teman yang tidak Tuhan, yang mungkin suka bully kita, ngomong kita bahwa kamu tidak punya masa depan, ya kamu tuh tidak bisa apa-apa ini dan itu. Sesuai dengan firman ini, Alkitab bilang karena masa depan sungguh ada. Amin, saudara. Hidup kita tidak ditentukan perkataan manusia, tapi ditentukan oleh perkataan siapa? Perkataan Tuhan, saudara. Jadi tetap fokus pada perkataan Tuhan. Memang seringkali perkataan manusia itu menjatuhkan, perkataan manusia itu kadang-kadang melemahkan kita, tapi perkataan Tuhan membangkitkan iman kita. Fokus kepada firman, fokus kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, bahwa masa depan dan harapan kita tidak akan hilang, saudara ya. Oleh karena itu berpegang teguhlah pada sumber pengharapan kita, saudara ya. Pengharapan yang dikatakan oleh Alkitab, pengharapan itu ya adalah sau yang kuat. Sau itu apa? Sau itu jangkar, saudara. Kalau kapal-kapal berlabuh, jangkarnya itu dibuang kan, saudara, dan jangkarnya itu ke dasar laut. Tujuannya kapalnya itu tidak kemana-mana, mungkin terombang-ambingkan tapi tidak bisa kemana-mana karena jangkarnya itu di dasar laut, di bumi, saudara ya. Tapi kita ini kan jangkar kita di sorga. Pengharapan kita tuh seperti sau yang kuat. Pengharapan kita tuh di dalam Tuhan. Kita boleh putus cinta. Ini saya bicara di hadapan anak-anak muda. Anda boleh putus cinta ya, tapi Anda tidak boleh putus harapan. Amin, saudara. Ya, ini namanya ju siswa-siswi, namanya ju anak-anak muda toh. Kadang-kadang ada pacaran-pacaran tertentu yang memang menyakitkan ya. Makanya saya lebih suka kalau saudara masih sekolah, jangan pacaran dulu. Ada istilah keras kok, apa tuh? Ya, sebatas ya mengagumi saja lah, mengidolakan, tapi belum buat keputusan untuk pacaran begitu. Karena kadang-kadang kalau pacaran tuh mengganggu, ya saudara. Akhirnya jadi malas belajar begitu, ya toh. Tapi ada tuh yang pacaran sampai panggil bapak mama betampeleng. Ada yang begitu, jangan Siapa yang ajar? Lu baru pacaran. Iya benar ini, saya ngomong betul. Mereka baru pacaran tapi WA-nya halo pak, halo pak. Saya yang nikah bagi lama, saya panggilnya sayang Sone papa mama. Iya. Tapi saudara bisa-bisanya ada WA begitu pak. Shalom pak, saloma. Oke, lebe-lebe kita lalu ke mana kok? Sekolah, Sone betul. Uang jajan seorang tua yang kasih, malu bisa panggil dia pak nih. Bepana ditempelin selalu betul-betul. Jangan saudara. Ya kalau bisa ya sekarang nih yang belum pacaran ya tidak usah pacaran dulu. Tapi yang sudah pacaran mau ke mana lah Pak? Ya sudah pacaran ya pacaran saja. Tapi ingat, pacaran dalam kekudusan. Amin. Jangan pacaran sembarang, nanti Tuhan marah, saudara. Apalagi pacaran dengan yang tidak seiman. Pacaran itu nah, itu betul. Pacaran harus dengan yang seiman, saudara. Karena 2 Korintus pasal 6 ayat 14 mengatakan begitu. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Harus pilih yang seimbang dalam hal iman ya, maksud saya. Tidak bisa pilih yang lain. Ikut ibadah setiap hari Jumat, dengar firman, mas pacaran dengan beda iman. Tuhan tidak mau begitu. Tapi dong alasan tidak bisa pak, saya mau menangkan dia. Hei sudah, siapa aku mau menangkan dia? Pacaran yang seiman saja. Amin. Syarat kalau pilih pasangan itu, yang pertama, syarat pilih pasangan, yang pertama harus beda jenis kelamin. Saudara ketawa tuh? Ya tapi itu benar. Kalau zaman kita dulu jelas, ya jelas. Laki-laki pasti suka perempuan, perempuan pasti suka laki-laki. Sekarang laki-laki suka laki-laki, itu ada, betul toh? Perempuan suka perempuan, tidak boleh itu, saudara.
Laki-laki harus suka perempuan, perempuan harus suka laki-laki. Itu yang benar. Karena Tuhan hanya ciptakan Adam dan Hawa. Tidak ada yang setengah, tidak ada situ. Adam dan Hawa. Jadi harus beda jenis kelamin. Amin, saudara. Kalau Anda hari-hari ini suka sama jenis kelamin, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, bertobat. Tuhan bisa tolong Anda, saudara ya. Jadi bertobat. Yang pertama apa, saudara? Harus beda jenis kelamin. Yang kedua, harus seiman. Harus seiman. Yang ketiga, harus punya masa depan. Jangan pilih pasangan yang penting dia hidung tinggi. Lu makan dia hidung. Nikah bukan persoalan ganteng, cantik, hidung tinggi. Bukan. Bukan hanya tentang itu, saudara. Harus pikir masa depan. Emangnya kamu isi bensin nanti di Pertamina kamu hanya bisa bilang shalom saja. Isi habis bilang shalom, terima kasih. Orang pukul lu, tetap mesti bayar. Ya, yang cewek-cewek pilih laki-laki yang betul-betul punya masa depan. Laki-laki juga nanti mau nikah tuh, mau masuk minta tuh ada uang sedikit belis, betul lebih gampang besok bawa apa-apa. Beta hanya bawa nama Yesus. Tidak bisa. Dia juga punya Yesus. Dia tidak butuh kamu bilang punya Yesus. Saya punya iman, saya tidak punya apa-apa, kosong semua. Tidak bisa. Jadi sekolah baik-baik dari sekarang, ya, suka sapa, tahan diri dulu, nanti baru tepat pada waktunya ya jadian. Anda sudah kerja baik-baik, keren, mesti begitu. Amin. Sekarang sekolah dulu, fokus sekolah, bukan pikir putus nyambung bikin pusing. Kalau orang tua larang dong pakai menyanyi le. Mati-mati aku lihat membelamu di depan mereka. Lu bela dia apa? Laki-laki model begitu. Selama pacaran tidak pernah traktir, bikin malu-malu maksudnya. Pacaran traktir, oke. Oke, kita masuk kepada pembahasan kita. Ini bisa bahaya, waktu saya tidak panjang ya, saudara. Nah, kalau kita memperhatikan, saudara, ayat 18 ini, saudara, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini sangat berhubungan erat dengan ayat 17. Karena ayat 17 bilang begini, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Jadi ayat 17 itu sangat berkaitan erat dengan ayat 18. Ayat 18 itu adalah janji yang diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayat 17 kalau saudara baca dia bilang, jangan iri kepada orang berdosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Kita diperhadapkan pada dua pilihan, saudara ya. Mau hidup dalam iri hati atau mau hidup takut Tuhan. Nah, Alkitab sedang menjelaskan kepada kita, saudara, untuk kita memahami bahwa pilihan yang tepat adalah hidup takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan bukan satu minggu satu kali, saudara. Tapi Alkitab bilang di ayat 17, takutlah akan Tuhan senantiasa, terus menerus. Hidup takut akan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Bukan hidup dalam iri hati. Hari-hari ini kan banyak orang yang iri. Ya, iri akan kesuksesan orang lain, ya, iri dengan kawan yang pintar. Kamu tidak usah iri, belajar makanya. Kalau dia bisa, kamu juga bisa. Dia otak bukan otak yang berbeda yang Tuhan ciptakan. Dia beda, dia pintar, lalu kamu bodoh. Itu tidak ada. Tidak ada, saudara. Semua bisa pintar kalau mau belajar. Amin. Yang ada itu malas belajar, makanya begitu. Otak batu, begitu. Loading lambat. Orang ngomong pimana, dia pimana. Tidak nyambung. Begitu mau pacaran dia orang tidak nyambung, tidak enak. Amin. Lu mau cantik kayak apa sah, mau omong deh lu tidak nyambung, orang tidak suka. Lu tahu ini, tahu Cristiano Ronaldo, som tahu Messi, som tahu. Lu tahu apa sah? Bisa kalau som tahu Ronaldo ini pun gaya siu, ya? Atau Messi angkat tangan begini kalau cetak gol. Masa kamu tidak tahu? Kenal artis ini, kenal ini, tidak tahu. Kamu tidak nyambung semua. Tahu Salomo di Alkitab tidak tahu, makanya baca Alkitab. Tidak tahu semua. Model tidak nyambung begitu. Jadi begitu ya saudara, Tuhan tuh luar biasa loh saudara ya. Yang Tuhan mau bukan hidup dalam iri hati, tapi yang Tuhan mau adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, apa itu takut akan Tuhan, saudara? Takut akan Tuhan bukanlah rasa takut yang mengakibatkan seseorang ketakutan dan cemas, tapi takut akan Tuhan di sini adalah sikap hormat, kagum, segan, tunduk kepada Tuhan. Dan itu akan diwujudkan melalui ketaatan kita kepadanya, saudara. Itu yang Tuhan mau. Penuh kekaguman, penuh hormat kepada Tuhan. Dan itu terlihat dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Kalau saya bicara di hadapan para pelajar, kalau para pelajar bilang takut Tuhan, maka itu harus ditunjukkan lewat gaya hidup. Gaya hidup yang bagaimana? Suka belajar. Nah, itu contoh.
Bilang takut Tuhan, bilang mengasihi Tuhan, datang pagi. Nah itu contoh, simpel-simpel sah. Bilang takut Tuhan, jangan melawan guru. Omong kosong kalau Anda bilang saya ini pelayan Tuhan di gereja, dari gereja tertentu, saya ini anak muda yang baca Alkitab terus, tapi datang sekolah terlambat. Harusnya jam 7 lu datang jam 8, datang jam 9, datang jam 10, lompat pagar naik. Tapi kalau tanya cita-cita mau jadi apa? Beta yakin, beta nih bupati, beta nih akan presiden, beta nih begini. Model kelu ini security judi tolak. Ya, model kelu malas, ini orang pasti tolak, saudara. Takut akan Tuhan itu harus terlihat dari gaya hidup kita, saudara-saudara. Datang pagi, begitu. Jangan melawan guru. Saya ini pernah melawan guru, jadi saya ngomong tidak boleh ya. Jangan melawan guru, hormati gurumu. Tidak hanya hormati orang tuamu di rumah, termasuk juga hormati guru di sekolah. Tolong hormat, jangan melawan. Apa yang guru sampaikan itu benar, kecuali guru omong salah atau guru ajar salah. Ayo kita rokok bareng, jangan ikut. Itu guru sesat, guru bodoh begitu. Jangan ikut, saudara. Tapi kalau diajar baik, ikut. Tidak boleh melawan. Itu menunjukkan bahwa Anda tuh takut Tuhan. Amin. Takut Tuhan tapi dia datang sekolah tuh hanya rokok sah, mabok sah, pulang rumah. Tahu belajar apa? Berhenti sudah. Itu bukan kehidupan takut akan Tuhan. Salah satu pengertian takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Jadi kalau kejahatan masih menjadi kegemaran untuk kita lakukan, saudara, maka itu tidak takut akan Tuhan. Amin ya saudara. Jadi Tuhan mau saudara kita hidup takut akan Tuhan. Percayalah saudara bahwa ada berkat bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Ayat 17 dan ayat yang ke-18 itu berhubungan. Ayat 17 di bagian akhir bilang takutlah akan Tuhan senantiasa. Mengapa takut akan Tuhan senantiasa? Karena di ayat 18 bilang begini, ada berkat bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Orang yang takut Tuhan sungguh-sungguh Tuhan pelihara. Amin saudara. Jadi tidak perlu khawatir dengan masa depanmu ya. Anda percaya Yesus sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh saudara, hidup fokus ya, disiplin betul-betul berjuang ya. Anda lihat, Anda akan Tuhan siapkan masa depan yang terbaik buat Anda. Tuhan yang Anda sembah ini bukan Tuhan yang mati, saudara, tapi Tuhan yang hidup. Tuhan yang Anda sembah ini bukan Tuhan yang tuli, Tuhan yang dengar setiap seruan-seruan kita. Mau jadi apa? Masa depan kita seperti apa? Kita inginkannya apa? Tuhan siapkan yang terbaik bagi Anda. Percayalah, saudara diberkati. Asalkan hidup takut akan Tuhan, saudara ya. Bahkan di bagian-bagian yang lain, ya. Kalau saudara baca firman Tuhan, ya, takut akan Tuhan mendatangkan berkat yang luar biasa, ya. Ada berkat kasih sayang Tuhan untuk kita. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan sayang saudara. Yang berikut, ada berkat perlindungan. Kalau saudara takut akan Tuhan, Alkitab bilang begini, Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, kalau saudara hidup takut akan Tuhan, malaikat Tuhan di sekelilingmu. Untuk apa? Menjagamu. Amin. Itu janji firman. Apalagi saudara, ada berkat keberanian, bukan ketakutan. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, saudara, Tuhan kasih Anda keberanian. Menjadi anak-anak muda yang berani. Berani menyatakan kebenaran. Menjadi anak muda yang berani, saudara, ya, untuk melawan hal-hal yang kurang benar yang terjadi di sekolah, saudara. Karena Anda cinta Tuhan, takut Tuhan sungguh-sungguh. Ada yang melenceng, ada kawan yang maki, Anda tegur karena Tuhan kasih Anda keberanian. Itu baru luar biasa. Jadi memang orang yang takut akan Tuhan itu selalu ada berkat yang Tuhan siapkan buat dia. Ya. Tapi saudara, ayat 18 bilang karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini tidak mengarahkan kita untuk mematikan sisi aktif kita. Amin. Karena kita tahu, oh Tuhan tuh siapkan masa depan. Karena masa depan sungguh ada, harapan kita tidak akan hilang. Berarti kita nih sekolah main-main sah. Kita ongkang-ongkang kaki sah. Kalau guru kasih tugas tidak usah kerja. Guru kasih PR tidak usah kerja PR. Pokoknya hidup harba biruk sah. Sembarang sah. Toh nanti Tuhan siapkan masa depan. Bukan begitu. Benar dia siapkan masa depan yang terbaik buat kita. Tapi sisi aktif kita jangan dimatikan, saudara.
Harus ada sisi aktif kita untuk bergerak. Sekolah sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, dengar-dengaran guru, saudara, kerjakan tugas. Itu sisi aktif kita. Amin. Tuhan kan tidak pernah kasih manja orang begitu. Tuhan tidak pernah kasih manja bodoh, tidak pernah. Tuhan tuh mau kita berproses. Dia siapkan masa depan. Ini masa depan dia siapkan buat Anda. Suatu saat Anda akan jadi apa begitu? Anda akan jadi gubernur kah? Anda akan jadi anggota dewan kah? Anda jadi wali kota kah? Tuhan siapkan buat Anda. Tapi untuk kesana kan Anda perlu melangkah. Melangkah dalam proses perjuangan yang betul-betul luar biasa untuk sampai di sini. Jadi jangan mematikan sisi aktif kita. Tuhan tidak mau begitu. Alkitab bilang begini di dalam Matius 7 ayat 7. Dia bilang begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tapi tidak hanya sekedar mintalah maka akan diberikan kepadamu. Tidak hanya habis di doa. Di sini dikatakan carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, mintalah, carilah, ketoklah. Itu ada satu usaha yang dilakukan oleh kita. Amin. Saudara, beta berdoa. Tenang saudara, tidak usah belajar. Nanti Roh Kudus buka. Siapa yang ajar saudara begitu? Tidak bisa saudara. Saudara andalkan Roh Kudus, tapi mesti belajar. Amin. Jadi mesti seimbang antara saudara berdoa dan saudara bekerja. Antara saudara berdoa dan saudara belajar. Itu dua tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu melekat. Berdoa dan belajar sungguh-sungguh. Tuhan pasti menyiapkan masa depan yang terbaik buat kita. Jangan malas saudara. Ya. Memang ya saudara, karena pacaran kadang-kadang mengganggu kita. Pacaran jadi putus tuh bikin ketemu pusing. Susun bisa belajar leh. Ya. Bersyukurlah kepada yang jomblo-jomblo ya. Tapi ada jomblo yang bilang, "Ih, Pak omong enak ah. Kotong stres ah. Kotong lihat kawan jalan justru ada di penuh nama gonceng, kotong aduh. Kotong subagaru sana sini, mah kotong masih jomblo nih, Pak." Yang jomblo-jomblo kadang-kadang tersinggung. Lihat sandal kiri kanan juga dia tersinggung. Sepatu kiri kanan pun dia tersinggung, saudara-saudara. Ya, tidak usah. Dengar ini. Khusus yang jomblo-jomblo ya. Jomblo itu, dengar. Jomblo itu kesempatan terbaik bagi Anda untuk memperbaiki diri. Sekali lagi, bagi yang jomblo-jomblo, meskipun ini penguatan bagi saudara, tapi tetap saudara dengar ya. Ya yang jomblo-jomblo dong, jangan stres, yang marah. Tuhan kenapa itu begini? Sudah. Yang pacaran ya pacaran baik-baik dalam kekudusan. Bagi Anda yang belum pacaran ya santai. Jomblo itu adalah waktu terbaik, kesempatan terbaik bagi Anda untuk memperbaiki diri. Supaya kalau saudara menikah nanti saudara jadi kado terbaik bagi pasanganmu. Amin. Kasih di stories. Ya begitu loh saudara. Ya. Jangan stres. Atau mungkin yang bikin kita kadang-kadang tidak fokus belajar, ya tidak fokus urus masa depan kita. Salah satunya ini, game. Betul toh? Main game itu dari pagi sampai pagi. Ada main game sampai begitu, saudara. Main game itu dari pulang sekolah itu sampai hampir siang. Jam 4 baru dia stop bermain. Lalu dia harus pagi jam 6 dia harus siap-siap datang ke sekolah. Datang ke sekolah mengantuk. Guru omong lain dia bikin lain. Mengantuk, tidak fokus. Kenapa? Game. Lalu kalau saudara tanya saya, game boleh tidak Pak kalau main game? Boleh. Tapi atur waktu. Amin. Boleh. Boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Sama kayak ini pemain musik. Main musik boleh. Tidak Pak latihan musik. Silakan latihan musik. Tapi ada waktu. Ada waktu latihan musik. Ada waktu belajar saudara. Untuk pelajaran sekolah. Amin. Mesti begitu saudara. Ada waktu main game karena Anda sudah terlalu pusing nih pelajaran apa fisika, kimia, matematika bikin kepala sakit. Perlu main game sedikit. Silakan, tapi atur waktu. Jangan main game dari malam sampai pagi. Hanya pagi lu ke ayam mati itu datang mengantuk. Tidak bisa begitu. Akhirnya malas, saudara. Bagi yang malas-malas, Alkitab suruh belajar dari siapa? Semut. Amsal pasal yang ke-6. Ya, Amsal 6 ayat 6 sampai 10 bilang begini. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Memang ini salah satu yang mengganggu kita menggapai masa depan adalah malas, saudara-saudara ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, saudara. Bukan suruh belajar dari
Pak Bobilianto atau orang-orang sukses manapun di kota Kupang ini. Dia suruh kita belajar dari semut, binatang kecil. Ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ayat 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Itu semut. Kerja terus. Tidak ada pengaturnya, tidak ada pemimpinnya, dia tetap kerja. Beda dengan ketong. Beda dengan anak-anak yang sekolah dong. Kalau guru ada, bikin diri ke kudus-kudus, kedengar guru, itu karena guru masih ada, saudara. Guru tidak ada, dia juga hilang. Beda dari semut. Semut mau ada pemimpin, tidak ada pemimpin, fokus kerja. Mondar-mandir ke sana kemari. Coba saudara lihat di bawah, lihat semut. Pernahkah saudara menemukan semut itu bagosip? Tidak ada, saudara. Dia ada pisana, pisini, pisana, pisini, pisana, pisini. Ada kerja. Kalau mau dibawa dalam konteks kita, siswa, saudara, di sekolah belajar, saudara. Fokus belajar, amin. Begitu, jangan malas. Kalau malas, kalau omong masa depan lu mau jadi ini, mau jadi itu, tapi pemalas, pemukul, datang sutar lambat, guru omong lain, bikin lain, nanti lu susah untuk berkembang. Ayat 10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Dia sudah tidur, mas mengantuk lah, lihat. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Jadi datang sekolahnya untuk tidur, datang sini untuk belajar, bukan untuk tidur. Amsal 26 ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Saudara kalau lihat pintu tuh, ya kalau pintu kayu itu kan ada engselnya. Saudara buka tutup, buka tutup. Itu sama seperti orang yang pemalas di tempat tidur. Yang tidur tuh bola balik, sebentar kiri, sebentar kanan, sebentar kanan, sebentar kiri. Apalagi kalau hati lagi bermasalah, itu bahaya. Lagi kelas dengan pacar, oh itu tidur tidak sono. Tidak, hanya bolak-balik sah. Pas pagi pergi sekolah, tidak fokus lah sekolah. Itu ada model begitu ya. Ayat 16 dari Amsal 26. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Supaya malas lagi, saudara, tapi anggap diri lebih bijak dari orang lain. Ada yang begitu. Dia kalau ngomong tuh rasa diri paling hebat. Padahal pemalas satu mah. Pemalas datang sekolah mah kalau omong tuh dia rasa dia mau lebih hebat dari yang lain. Jangan begitu. Kalau setahu pemalas, orang bijak omong dengar, guru omong dengar, kawan yang pintar ngomong, yang ikut sekolah secara full 1 minggu, tolong kau dengar. Lu yang datang 1 minggu 1 kali, tolong kau dengar, bukan melawan. Ya. Yang terakhir, hal yang harus diperhatikan dalam urusan masa depan kita ini tentu yang tadi saya sudah singgung, soal fokus dan kedisiplinan. Ya, ada pesan Paulus kepada Timotius. Ya, dalam hal ikut menderita, saudara, karena memang orang Kristen itu dikaruniakan tidak hanya untuk percaya. Seturut Filipi pasal 1 ayat 29, kamu dikaruniakan tidak hanya untuk percaya tapi menderita. Percaya dan menderita itu satu paket penting dalam kehidupan orang percaya. Dan Paulus memberikan pesan kepada anak didiknya, anak rohaninya, yaitu Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 4 dan ayat yang kelima bilang begini, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Jadi di sini ilustrasi yang dipakai oleh Paulus, saudara, adalah prajurit dan olahragawan, saudara ya. Yang pertama tentu kalau kita bicara tentang prajurit harus fokus, saudara. Ya, hidup fokus seperti prajurit itu penting, saudara. Ya, sebagai pelajar kita punya tugas yang harus kita selesaikan, yaitu belajar mempersiapkan diri untuk masa depan. Tapi seringkali kita memang mudah terganggu dengan hal-hal seperti media sosial, game, atau hal-hal yang lain yang membuat kita lalai. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk fokus, ya, fokus pada tujuan kita. Saudara, kita mau gapai masa depan, saudara, tapi sekarang kita dalam proses belajar mengajar. Ya, kita nih belajar, guru mengajar, fokus lakukan itu semaksimal mungkin, saudara. Tidak bisa tidak fokus. Kalau tidak fokus, tidak bisa, harus fokus, saudara. Ya, belajar bukan hanya mendapatkan nilai bagus, tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan, saudara. Dia mau kita seperti seorang prajurit yang fokus, saudara. Dia tidak pusing dengan hal-hal yang lain. Dia prajurit, fokus perang. Kita juga begitu. Kita ini siswa-siswi, fokus belajar. Yang kedua, harus disiplin. Seperti olahragawan. Ya, olahragawan itu fokus, saudara, untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, untuk bisa menang dalam pertandingan dibutuhkan kedisiplinan, saudara.
Disiplin apa? Disiplin latihan misalnya. Mau jadi olahragawan yang luar biasa harus begitu. Nah, kalau bawa dalam konteks kita, ya, para pelajar, maka sebagai pelajar kita juga perlu disiplin. Disiplin apa? Disiplin dalam mengatur waktu, disiplin dalam belajar, ya, disiplin dalam menjaga hubungan dengan Tuhan. Maksudnya dalam doa dan baca firman, ya. Kita perlu punya jadwal yang teratur untuk belajar, ya. Ada saat belajar, ada saat beribadah, saat beristirahat. Itu kan tentang kedisiplinan. Olahragawan disiplin. Saya berharap kita pun demikian. Harus disiplin. Amin. Percayakah adik-adik Tuhan siapkan masa depan? Amin. Amin. Tuhan siapkan masa depan untuk kita, tapi bukan duduk diam, bukan ongkang-ongkang kaki. Sekarang belajar sungguh-sungguh. Amin. Belajar sungguh-sungguh, ya toh, berjuang sungguh-sungguh untuk menggapai masa depan saudara. Percayalah, masa depan dan harapan kita tidak akan hilang, tapi tak berarti kita pasif. Masa depan terbaik adalah hasil dari perjuangan kita hari ini. Tetap fokus dan disiplin. Kiranya khotbah ini memberkati kita semua. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya selesai. Tuhan memberkati.